Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muttaquna rahimakumullah, usikum wa nafsi billahi wa fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini melalui mimbar khutbah ini saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Juga takwa dalam arti taat serta patuh terhadap semua ketentuan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah terakhir dengan membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna kebenarannya, yang membenarkan dan menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah sebelumnya, agar dijadikan pegangan bagi para hambanya dalam perjalanan hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir mengemban amanah suci serta mewujud nyata dari sifat rahmat dan rahmatnya Allah terhadap para hambanya, bahkan merupakan sempurna dari semua kenikmatan yang telah diberikannya kepada sang Hyang penghuni alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Al-Anbiya ayat 107. Dan artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Dari ayat di atas dapat kita dari ayat di atas dapat kita mengambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah insanul kamil, manusia sempurna yang pada dirinya terdapat untayan mutiara hikmah sebagai obat penerang dalam hidup dan kehidupan sekalian penghuni alam, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran beliau adalah sebagai juru selamat yang menghantar kepada kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, menyambut dan memperingati kehadiran beliau menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang paling berterima kasih dan berbalas budi. Hari ini bulan Maulid kelahiran beliau dapat kita peringati sebagai titik awal bagi peningkatan pengabdian kepada Allah sebagai zat yang telah menyempurnakan semua kenikmatan zatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita telah kembali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kelahiran atau Nabi besar Muhammad SAW yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Di samping sebagai hari kelahiran Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal sebelum Hijriah menilai sejarah lain yang juga patut diperingati oleh umat Islam. Pada tanggal tersebut Rasulullah SAW melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, yang pada tanggal itu pula Rasulullah itu usia wafat untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga sejarah Islam yang tergabung dalam 12 Rabiul Awal yang patut diperingati hanya saja di antara beberapa peristiwa besar itu yang bisa memperingati kaum muslimin adalah hari kelahiran Rasulullah yang terkenal dengan istilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
dan telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sekarang. Walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tetap dalam konten dan semangat yang sama, yaitu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Pada dasarnya tidak ada nas atau ayat Al-Quran maupun hadis yang nyata memerintahkan atau melarang akan banyak peringatan terhadap hari besar tersebut. Oleh karena itu maka penyelenggaraan peringatan tersebut sifatnya sangat kultural dan hukumnya boleh saja sebab tidak termasuk menyalahi aturan syariat yang ditetapkan oleh Islam. Bertolak dari pengertian tentang penyelenggaraan peringatan di atas, maka kelihatan atau bentuk penyelenggaraannya lah yang dapat mengubah dan mempengaruhi hukum asalnya. Adapun bentuk penyelenggaraan peringatan Maulid yang disukai dan yang biasa diselenggarakan oleh para ulama dahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Farabilatul Wasidah karya seorang ulama besar di Hasim Asyari Jumlah Kubur. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa bentuk peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW berupa perkumpulan banyak manusia yang di situ dibaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengisahkan tentang peristiwa dan kelahiran dan kelebihan Rasulullah SAW. Semua adalah kandungan. Semasa dalam kandungan, saat kelahiran maupun pasca kelahiran beliau, demikian juga budi pekerti dan akhlak beliau yang mulia. Setelah itu dibagikan kepada mereka sekedar makanan sebagai jamuan. Ada kalanya dalam peringatan itu disertai dengan memukul berbarengan, namun tetap dalam konteks yang bernuansa Islami. Sedangkan peringatan Nabi besar Muhammad SAW yang dilakukan oleh Syekh Umar bin Muhammad Al-Mula, salah seorang yang ternama di kota Irbil dan banyak diikuti oleh masyarakat sekitar adalah dengan bersedekah bakti sosial berupa berbuat kebaikan dan melahirkan rasa suka dan gembira atas kelahiran beliau. Berbentuk peringatan semacam itu menunjukkan rasa kecintaan, pengagungan dan pemuliaan terhadap baginda Rasulullah SAW serta ungkapan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan anugerahnya yang besar berupa datangnya utusan pembawa hidayah, kebenaran serta kasih sayang untuk seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah yang telah meninggal dunia sebelum kelahiran beliau. Masa kecilnya beliau disusi oleh sahabat seorang budak perempuan milik Abu Lahab yang lantas dimerdekakan lantaran memberi kabar gembira kepadanya atas kelahiran beliau. Menurut suatu kisah, Abu Lahab pernah ditanya, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, aku di neraka, hanya saja aku diberi keringanan, siksa setiap malam Senin dan aku bisa menghisap air dari ujung kedua jariku. Semua ini berkat aku memerdekakan sahabat budak Satria memberiku kabar gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW lantaran susunya kepada beliau. Berbicara dari kisah di atas, Ibnu Jurayj berpendapat bahwa jika Abu Lahab yang nyata-nyata telah kafir, bahkan Al-Quran menetapkannya sebagai orang yang celaka, masih diberi balasan yang berupa keringanan, siksa setiap malam Senin lantaran kegembiraan atas kelahiran Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang Islam yang tidak menyebutkan Allah dan merasa gembira atas kelahiran Rasulullah dan mau menyerahkan apa yang dimilikinya demi kecintaan kepada Rasul? Kiranya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih patut ialah
surga, tempat kenikmatan yang abadi. Itulah di antara keagungan dari memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbahagialah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan mengikuti beliau, sehingga Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa mereka dan kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Barakallahu minni wa minkum bil barakatin wa assalamu alaikum wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa rabbul karim ya amin amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
المرسلين وعلى آل سيدنا رب العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الرسل تبشرنا بها وعلى أولادنا ولجميع مشايخنا ومعلمنا وكلمتنا من يوم هذا إلى يوم الآخر صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه اللهم يا مسلم في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والجسد بعنك ورحمة في المسكين وتفادى وتلقى ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم إنا لك بشرة المدرجة من الرحمة والحسن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا خبير يا مؤمن يا رحيم يا ودود أغننا بخيرك خلقك وبطاعتك خشيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا خبير يا مؤمن يا رحيم يا ودود أغننا بخيرك خلقك وبطاعتك خشيتك وبفضلك من سواك اللهم يا غني يا خبير يا رحيم يا ودود أغننا بخيرك خلقك وبطاعتك خشيتك وبفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عبادك سبحانك رب العالمين والحمد لله رب العالمين